Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kita senantiasa ada dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah dalam pertemuan sebelumnya kita membahas dampak kolonialisme ya dalam bidang ekonomi dan struktur pemerintahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dampak kolonialisme pada nilai sosial budaya dan pendidikan. Baik, mari langsung saja kita mulai. Perkembangan kebudayaan barat ya. Tentu saja kita bertanya-tanya terlebih dahulu, apa itu pengertian nilai sosial budaya ya? Nilai sosial budaya merupakan suatu pandangan dan acuan abstrak yang dianggap baik oleh masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong dan menghormati orang-orang yang lebih tua. Setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia, maka nilai-nilai yang ada mulai mengalami perubahan. Pergeseran nilai sosial budaya. Pada masa kerajaan Islam, tindakan seperti meminum minuman alkohol, perjudian, dan praktik monopoli tentu saja dilarang. Namun setelah bangsa Eropa datang ke Indonesia, hal-hal tersebut mulai diperbolehkan ya, yang tadi meminum alkohol, perjudian, dan praktik monopoli. Namun juga kita harus jujur melihat bahwasanya tidak semua nilai-nilai yang dibawa oleh bangsa Eropa merupakan hal yang negatif. Misalnya di daerah Tapanuli dan Bali yang sangat erat dengan kebiasaan para leluhurnya. Namun setelah datangnya bangsa Eropa, mereka mulai menggunakan penutup tubuh ya. Bisa jadi sebelum itu masyarakat di daerah tersebut ya masih asing dengan penutup tubuh. Namun setelah datangnya bangsa Eropa mulai terbiasa menggunakan penutup tubuh. Terbentuknya kebudayaan Indis. Apa sih kebudayaan Indis? Ya, kebudayaan Indis itu adalah percampuran budaya Eropa dan Jawa. Muncul abad 17 Masehi, berkembang pada abad 20 Masehi. Salah satu penyebab lahirnya budaya Indis yaitu perkawinan antara orang Eropa dengan orang Jawa di Hindia Belanda. Setelah menikah, mereka kedua pasangan berbeda budaya itu tinggal bersama dan lambat laun kebudayaan yang berbeda itu mulai melebur menjadi kebudayaan Indis ya, percampuran antara orang-orang Eropa dan orang Jawa yang menikah di Hindia Belanda. Salah satu wujud nyata dari kebudayaan Indis adalah arsitektur gedung dan rumah tinggal. Unsur budaya dan iklim Hindia Belanda saat itu sangat mempengaruhi orang-orang Eropa dalam membentuk struktur bangunan. Ciri-ciri bangunan bergaya Indis adalah langit-langit yang tinggi dan juga banyak jendela besar. Hal ini bertujuan agar sirkulasi udara panas bergerak cepat. Berbeda dengan rumah-rumah di Belanda yang ornamen ukirannya terbuat dari batu kapur dan marmer, dalam rumah gaya Indis, ornamen ukiran menggunakan bahan kayu bergaya Indonesia. Oke ya, jadi sudah bisa kita lihat dan perhatikan percampuran antara kedua kebudayaan ini, yakni kebudayaan Eropa dan Jawa. Misalnya tadi pada ciri-ciri bangunan ya, yang dimana langit-langitnya dan jendela langit-langitnya tinggi dan jendelanya juga besar. Seperti yang kita ketahui di Eropa itu iklimnya dingin, cuacanya dingin, kemudian di Indonesia iklimnya tropis. Maka untuk mengantisipasi cuaca panas maka dibuat langit-langit yang tinggi dan jendela yang besar, oke ya. Berikutnya perkembangan pendidikan di Indonesia ya. Kita coba bagi ke dalam dua pembahasan, yakni pendidikan masa sebelum kolonialisme dan pendidikan masa kolonialisme. Sistem pendidikan sebelum masa kolonial. Ya, di Nusantara sistem pendidikan ini tentu saja berkembang cukup lama ya, berkembang sangat lama ya. Dimulai daripada zaman prasejarah. Pendidikan hanya terjadi di lingkup keluarga. Orang tua adalah guru bagi anak-anaknya. Mereka mengajarkan berburu, meramu, dan bercocok tanam. Oke ya. Berikutnya setelah memasuki masa kerajaan Hindu-Buddha dan pada masa kerajaan Islam, sistem pendidikan berkembang ke bentuk yang lebih formal. Saat itu kerajaan-kerajaan di Nusantara membangun institusi sebagai tempat bagi masyarakat untuk belajar ilmu agama ya. Di sini sudah ada sistem pendidikan ya, terutama pada masa kerajaan itu sudah terbentuk sebuah institusi. Namun di sini hanya fokus mempelajari satu bidang yaitu belajar ilmu agama. Sistem pendidikan zaman VOC.
Kongsi dagang VOC kala itu membangun sekolah-sekolah pendidikan berbasis agama di daerah Ambon dan Banda serta di Batavia. Sekolah-sekolah yang dibangun VOC merupakan sekolah agama Kristen yang mengajarkan Bible ya. Ketika VOC datang sama fokusnya pun mempelajari tentang agama. Adapun agama yang diajarkan adalah agama Kristen ya. Materinya tentang mengajarkan kitab Bible. Berikutnya sistem pendidikan masa kolonial. Setelah VOC bubar pada tahun 1799, maka pendidikan di Indonesia ditangani oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa pemerintahan Daendels, ia mengarahkan para bupati di Jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari kalangan priai dengan suatu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama. Pada zaman Daendels, pendidikan hanya berfokus pada orang-orang Eropa dan Belanda, sementara masyarakat pribumi kurang mendapatkan perhatian. Salah satu sekolah yang berkembang pada masa ini yaitu ELS, Europe's Lahar School, berdiri tahun 1817. Ya, sudah mulai berkembang lagi pendidikan di Nusantara, namun pendidikan pada zaman ini hanya berfokus pada orang-orang Eropa dan Belanda. Ya. Berikutnya, ketika Rahusen menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dia membuat keputusan untuk mendirikan sekolah-sekolah dasar bagi orang Hindia Belanda yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah-sekolah tersebut dinamakan Volkschool atau sekolah rakyat. Pelajaran utama di sekolah ini adalah menulis, membaca bahasa Melayu serta berhitung tingkat rendah. Ya, di sini berarti masyarakat pribumi sudah mulai mendapatkan tempat ya untuk memperoleh pendidikan. Oke ya. Namun ternyata pendidikan yang disediakan oleh Gubernur Jenderal Rahusen itu tujuannya untuk dapat dipekerjakan di kantor-kantor Hindia Belanda ya. Kemudian mereka setelah bisa berhitung, bisa menulis dan membaca ya. Kemudian masyarakat pribumi ini akan diperbantukan atau dimanfaatkan untuk bisa bekerja di kantor-kantor Hindia Belanda ya. Demikian dampak-dampak yang terjadi pada masa kolonialisme ya. Untuk tugas silakan kamu buat 10 soal dan 10 jawaban pilihan ganda ya, A sampai E, A B C D E. Ya, kemudian lampirkan kunci jawabannya ya, buat dalam format Microsoft Word, soft file, lalu kamu kirim di Google Classroom masing-masing. Ya. Adapun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya, mari kita berdiskusi di sana agar juga bisa dilihat oleh kawan-kawan yang lain. Ya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Salam historia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.